Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan kembali dikuatkan akan janji Tuhan, kembali diingatkan bahwa kita disertai Tuhan dalam setiap badai kehidupan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa ketika kami dipercayakan untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar daripada mulutmu ya Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Itu sebabnya kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa keadaan di mana Yesus bersama murid-muridnya ada dalam sebuah perahu. Dalam Matius pasal 8 ayat 23 dan ayat 24. Alkitab mencatat, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong, tiba-tiba ya kan, mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid ini mengikut Yesus masuk dalam sebuah perahu. Dalam perjalanannya tiba-tiba ada angin ribut di danau. Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa ketika kita mengikut Yesus dalam kehidupan kita, ada aja masalah tiba-tiba datang. Iya kan? Tiba-tiba kita ditipu, tiba-tiba kita difitnah, tiba-tiba kita mengalami kerugian, tiba-tiba ada badai rumah tangga, tiba-tiba ada badai kesehatan. Bisa saja semua hal itu terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Karena murid-murid Yesus mengalaminya. Ketika murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus masuk dalam perahu, Alkitab mencatat tiba-tiba mengamuklah angin ribut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Murid-murid panik. Murid-murid mulai membangunkan Yesus. Saya percaya Yesus pun merasakan angin ribut tersebut. Yesus pun merasakan gelombang tersebut. Tapi Alkitab mencatat Yesus tertidur, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Why? Saya percaya ada sesuatu yang sedang Yesus ajarkan buat murid-muridnya. Tetap tenang. Kenapa tetap tenang? Karena ada satu pribadi di sana yang berkuasa. Ada satu pribadi di sana yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya kenapa ketika murid-murid panik dan membangunkan Yesus, ada satu perkataan Yesus yang menegur murid-muridnya. Apa itu? Kita lihat sama-sama dalam Matius 8 ayat 26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Seringkali teguran ini menghampiri hidup kita. Kita udah ikut Tuhan berapa lama? Kita udah punya banyak pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana Yesus tolong kita dalam masalah-masalah kita. Bagaimana ketika Tuhan Yesus membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup buat hidup kita. Tetapi masih saja kita takut. Masih saja kita kurang percaya. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan umat percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita stres sendiri, kita takut sendiri, kita panik sendiri dengan keadaan yang tiba-tiba pendeta, tiba-tiba saya terjadi seperti ini. Tiba-tiba saya lagi asik-asiknya ngikut Tuhan, lagi setia-setia mengiring Tuhan. Tiba-tiba suami saya selingkuh. Tiba-tiba anak-anak saya jatuh dalam narkoba. Tiba-tiba ini terjadi, itu terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap percaya. Jangan sampai kita sama seperti murid-murid Yesus ditegur. Di manakah kepercayaan kamu? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita tatkala kita mengiring Tuhan, it's okay. Selama Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita harus tetap percaya. Sama-sama bilang sama saya, selama Yesus bersama saya harus tetap percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang hari-hari ini sedang kita alami tiba-tiba?
Apa yang tiba-tiba membuat kita takut hari-hari ini? Apa yang tiba-tiba membuat kita panik hari-hari ini? Ada satu kabar baik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tetaplah percaya. Selama hidupmu berjalan bersama-sama dengan Yesus, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apapun bisa terjadi tiba-tiba, but it's okay. Selama Yesus bersama dengan saya, Yesus bisa diandalkan. Seringkali iman itu perlu dilatih, saudaraku. Sehingga akhirnya kita kuat, otot-otot iman kita kuat, gitu kan. Sehingga ketika kita lihat badai, ketika kita lihat tantangan, ketika kita lihat pergumulan, masalah yang tiba-tiba terjadi. Ya, karena masalah, pergumulan datang tanpa permisi. Ya kan, selalu tiba-tiba datangnya. Tapi gak apa-apa, kita justru dilatih untuk tetap percaya selama kita masih satu perahu. Ini kuncinya, saudara. Ya, selama kita masih satu perahu bersama dengan Yesus. Maksudnya selama hidup kita ada Yesus, selama dalam hidupmu ada Yesus, maka Yesus bisa diandalkan. Tetaplah percaya, tetaplah tenang. Karena badai dalam hidupmu akan menjadi tenang bersama dengan Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih ada di dalam Yesus. Selama Yesus ada dalam hidup kami, selama kami masih ada dalam satu perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apapun betul bisa terjadi secara tiba-tiba. Sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kami tertekan bisa saja terjadi tiba-tiba dalam hidup kami. Tetapi ini yang kami imani, ya Tuhan, bahwa selama Yesus ada bersama-sama dalam hidup kami, maka Yesus yang sanggup membuat badai itu tenang, maka Yesus yang sanggup membuat segala sesuatu damai, maka Yesus yang sanggup mengadakan segala mujizat dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terus percaya dalam hidup kami bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kami. Hamba berdoa, ya Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari sedang mengalami kegalauan, mereka yang hari-hari sedang mengalami ketakutan karena ada satu tantangan hidup yang terjadi tiba-tiba dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah melalui latihan iman ini mereka melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah melalui latihan iman ini otot-otot iman kepercayaan mereka semakin kuat dalam Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk melihat segala sesuatu sebagai sebuah pembelajaran dari Tuhan. Hamba berdoa, ya Bapa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuntun, sertai, arahkan dalam jalan-jalan-Mu yang ajaib. Sehingga kami melihat bahwa selama kami hidup dalam takut akan Tuhan, maka kami akan lihat campur tangan Tuhan dalam setiap angin ribut, dalam setiap gelombang hidup kami, yang sekalipun itu terjadi secara tiba-tiba. Karena kami percaya bersama Yesus, kami akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.